Shalom. Shalom. Saya pendeta misionaris Daniel Pardili. Saya bagian kerohanian DPP Sunak Malila sampai sekarang ini. Saya kenal betul bapak tua saya ini, abangda saya ini. Terakhir saya berjumpa waktu pesta pernikahan bapak tua saya almarhum Dr. Martin Simangunson. Dan jelas raut wajahnya seperti dalam foto ini. Ya, saya tahu dia bukan sosok yang banyak bicara. Sebagai seorang pendeta misionaris, pendeta keliling, saya spesial masuk penjara, keluar penjara untuk mencari jiwa-jiwa ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang perlu saya tanamkan, tuho inang, saya yakin menurut kitab suci Bible, inang tidak begitu kenal secara menyeluruh tentang abangda saya ini, bapak tua saya ini. Sesuai dengan iman percaya Rasul Paulus, tidak satu pun manusia bisa mengetahui seluruh rahasia satu sama lain. Entah dia suami, entah dia istri, entah dia anak. Apalagi hamuna-hamaran, berburu dan sebagainya. Karena dunia ini bukanlah sempurna di mata Tuhan. Karena itu nanti disempurnakan, disamain di sorga. Dan jelas dikatakan setelah kita nanti melihat muka dengan muka. Dikatakan itu di dalam pertama Korintus 13 ayat 12. Pada saat kita melihat muka dengan muka, disommahoinang manada isi dosa sungguhna nyon nagistango. Demikian kepada keturunannya ya. Ini jarang-jarang ini disampaikan hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya selalu mengingatkan ini kepada kita. Inilah membuat kita menangis. Karena kita tidak kenal dia sebetulnya secara 100%, secara sempurna. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan apa? Setelah nanti kita melihat dengan muka dengan muka, kalian akan mengenal aku secara sempurna, dan aku juga mengenal kalian secara sempurna. Disomma pengharapan kita yang selalu kita minta. Tetapi harus kita mati di dalam Tuhan. Molo asing bero permateta tidak akan pernah melihat muka dengan muka. Kita harus sama-sama mati dalam Tuhan dan hidup dalam Tuhan pada saat Yesus Kristus Juru Selamat datang. Karena itu khotbah ini bukan kepada orang mati. Ada banyak orang memberikan kata-kata kepada yang mati ini. Tidak perlu lagi itu. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang hidup. Tuinangon, tu paparan nate. Termasuk kepada yang membicarakannya. Itu yang penting. Mengingat kita harus hidup di dalam Tuhan sampai mati dalam Tuhan, sehingga nanti kita sama-sama dibangkitkan menyongsong Dia di awan-awan, dan di sana kita dengan malaikat bersorak-sorak. Inilah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini kerinduan kita. Tidak banyak yang saya sampaikan, kalaupun terlalu panjang, karena tanggung jawab saya bagian kerohanian. Saya harus memberikan buah-buah rohani kepada semua punguan, anggota punguan Sekota Madia. Bahkan di sini sedunia ada Sunak Malila. Jadi inilah saya sempatkan datang di sini, yang saya lebih banyak di luar kota daripada di Kota Madia Medan ini. Itulah tugas panggilan saya, mencari jiwa-jiwa di penjara. Dan tidak asing saya membaptis orang-orang di penjara, orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Jadi odoh-odoh ketuhamu,
Jangan harapkan kematian Lazarus yang 4 hari sudah berbau dibangunkan oleh Yesus sebagai juru selamat. Tetapi lebih besar lagi kuasanya sebagai pencipta langit dan bumi. Dan dia membangunkan putri Jairus bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai pencipta langit dan bumi. Dan dia membangunkan seorang pemuda yang dibawa ke kuburan. Hai pemuda, turunlah engkau. Turun dia dari keranda itu. Yang saya katakan di situ, dia bukan sebagai juru selamat, tetapi dia sebagai Elohim, pencipta langit dan bumi. Kuasanya nampak di situ. Sebagai juru selamat, dia belum memberikan kuasa seperti itu. Jadi nanti setelah dia mengalahkan maut, baru dia diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Makanya kita mempertuhankan dia. Amin. Amin. Kalau nima udokot Tuhamu, akan tiba waktunya dibangkitkan juganya orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan harapkan kematian Lazarus, putri Jairus, dan seorang pemuda di Kana yang dibangkitkan oleh Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kami sudah Sonak Malela, Kota Madia Medan, terutama pengurus-pengurusnya, kalaupun saya mewakili di sini, sudah terwakililah ketua umum, ya, pengurus-pengurus tenar dan sebagainya dan penasehat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keturunannya. Saya tidak terbiasa memberikan upasa, upasa ni habatahun, alai upasa ni Raja Daud mahuwet Tuhamu. Saya ambil dari Mazmur 1 6 ayat itu. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Om mahudokot Tuhamu asa berhasil. Sudah peparan dia bako bapak tua kodo pukul. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Songonima sianau sebagai mewakili Sonak Malela, DPP Sonak Malela. Terpujilah nama Tuhan. Di pasar madu protokol. Bangun cuma.